Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Qayyum, mahasiswa dari bisnis Universitas Muhammad Iskandar Rapang, akan menjelaskan tentang lingkungan dunia usaha. Pengertian lingkungan dunia usaha yang pertama itu adalah menurut Wahyu 2008, dunia usaha atau dunia industri merupakan lapangan kerja bagi masyarakat yang sudah mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengandung bahwa dunia industri atau dunia kerja dapat menjadi narasumber, tempat belajar, sumber belajar, dan materi atau substansi ajar. Sedangkan untuk dunia kerja adalah gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha, dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, militer kemasyarakatan, kerumah tanggaan, dan seni budaya. Kemudian menurut Yuliani 2013, lingkungan atau lapangan kegiatan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada, seperti barang atau jasa, dan memperoleh bayaran atau upah. Pendapat tersebut mengatakan bahwa dunia kerja adalah suatu lingkungan atau lapangan kerja dengan suatu fungsi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu pemenuhan kebutuhan. Kemudian selanjutnya menurut Depdiknas 2007, dunia usaha atau dunia industri merupakan suatu usaha yang atau kegiatan pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dunia kerja atau dunia industri adalah suatu tempat atau lapangan kerja yang digunakan sebagai alat atau sarana penyaluran tenaga kerja dan sarana untuk mengimplementasikan ilmu serta kemampuan untuk menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada dan mendapatkan bayaran atau upah. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan dunia usaha. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tetapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Beberapa hal yang membentuk lingkaran bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Contoh sederhananya, perubahan pajak yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah berpotensi membuat pelanggan membeli produk dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang Anda jual. Dalam hal ini, bisnis harus menetapkan kembali harga jualnya agar bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, walaupun perusahaan memang tidak terlibat langsung dalam perubahan tersebut, tetapi perusahaan masih harus beradaptasi agar bisa tetap bertahan atau memanfaatkan kesempatan yang Anda agar bisa meraih keuntungan maksimal. Kemudian, ciri-ciri lingkungan dunia usaha yang sehat. Yang pertama itu dinamis. Lingkungan bisnis yang sehat adalah lingkungan bisnis yang dinamis, atau dengan kata lain senantiasa melakukan pembaharuan dan tidak stagnan. Kemudian yang kedua, sudut pandang yang beragam. Lingkungan bisnis yang sehat adalah lingkungan bisnis yang mampu menampung setiap sudut pandang, ide, gagasan, opini, maupun pemikiran yang terlahir dalam bentuk benak orang-orang yang terlibat di dalam
di dalamnya mengenai situasi atau kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, kompleks. Meskipun kerap dianggap sepele, rupanya lingkungan bisnis memuat aspek-aspek penerapan dan perencanaan yang sangat kompleks karena kamu harus melibatkan setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Kemudian selanjutnya, pelaku dunia usaha. Pelaku dunia usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kemudian karakter yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Yang pertama yaitu berani mengambil risiko. Yang kedua harus percaya diri. Yang ketiga selalu optimis. Yang keempat mempunyai kreativitas tinggi. Kemudian selanjutnya tujuan usaha atau bisnis. Secara umum tujuan bisnis atau usaha yang pertama itu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari kegiatan bisnis yang dijalankan, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mendapatkan prestasi, pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan produk dan jasa. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera. Dan yang terakhir, menunjukkan dan menjaga eksistensi perusahaan. Kemudian tujuan bisnis atau usaha bagi pelaku usaha. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, menyejahterakan kehidupan keluarga. Tiga, melanjutkan usaha keluarga agar bisnis usaha yang telah dibangun tidak hilang. Yang keempat, mengembangkan inovasi sekaligus menambah pengalaman dalam dunia bisnis usaha. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.